berkumpul karena Engkau ada di sana. Kami percaya malam ini Engkau bersama kami. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan dan duduk di bawah kaki Dikau mendengarkan firman. Banyak kekurangan kami, banyak kesalahan dan banyak hal-hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan hadirat. Tapi dalam kesempatan ini Tuhan, kami mohon biarlah Engkau mengampuni kami, agar jangan kiranya ada sesuatu hal yang dapat memisahkan kami dengan Dikau Tuhan. Menyatakan kasih-Mu dalam kami sekalian. Saat firman-Mu disampaikan, Bapa, kami menyadari bahwa dari kami tidak ada suatu kemampuan yang cukup untuk dapat mendengar dan mengerti firman. Sebab itu sebelum firman-Mu disampaikan, biarlah Engkau berikan Roh-Mu yang suci menguasai pikiran kami, menguasai perasaan kami, menguasai hati kami, untuk disatukan untuk menampung firman-Mu Tuhan. Dan kuasa Roh-Mu yang suci dapat menyingkirkan segala sesuatu yang mencoba mengganggu perhatian kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang sekarang ada yang mau mencoba mengganggu kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kuasai seluruh kebaktian kami, kuasai setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat kami bersatu hati mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera disampaikan bagi kita sekalian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, saya bersama istri dan rombongan seluruhnya sudah tiba dengan selamat kembali setelah perjalanan beberapa hari kami menyampaikan firman Tuhan, pengajaran mempelai pengajaran tabernakel di negara India, khususnya di kota Cochin, yang sudah sempat dilaksanakan dengan baik oleh pertolongan Tuhan, dan firman Tuhan sempat diterima oleh para hamba-hamba Tuhan dalam satu seminar, dalam satu kebaktian, di mana hamba-hamba Tuhan berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan sangat perhatian mereka sudah menghadiri kebaktian yang secara tubuh sangat melelahkan, sebab setiap hari ada 5 kali kebaktian. Setiap hari 5 kali kebaktian. Mulai dari pagi jam 7, saudara-saudaraku mereka sudah berkumpul dan mulai dengan doa, untuk kemudian mulai bagian pertama firman Tuhan, bagian kedua, ketiga, keempat, sampai dengan bagian kelima dari jam 6:30 sampai jam 9 malam. Jadi mulai pagi sampai malam kebaktian terus menerus yang secara tubuh sangat melelahkan. Tetapi oleh karena firman Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang sempat mendorong hati setiap pribadi, baik yang mendengarkan maupun yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dan menerjemahkan, semua berjalan dengan cepat. Dan oleh kemurahan Tuhan, apa yang kita rindukan, itulah penyampaian firman Tuhan dapat diterima dengan baik. Dan jika Tuhan menghendaki dan Tuhan belum datang kembali pada tahun yang akan datang, mereka mengundang lagi. Tapi kali yang akan datang tidak di negara yang kami kunjungi, tapi negara bagian yang lain. Di India ada beberapa banyak negara bagian dengan bahasa masing-masing. Dan pada tahun yang akan datang mereka merindukan untuk melakukan kebaktian semacam ini di negara yang lain dengan bahasa yang lain. Sehingga kita memang perlu berdoa bahwa sesungguhnya begitu firman Tuhan ini diperdengarkan dimanapun juga, apa yang menjadi pengalaman kami selaku dalam menyampaikan firman Tuhan di negara manapun juga, setiap kali pengajaran ini disampaikan, dan itu sangat disambut dengan antusias sekali dari para peserta dalam seminar. Saya tidak menduga bahwa mereka begitu antusias dalam setiap kali kebaktian itu dalam satu hari. Ya, 5 kali kebaktian terus menerus. Dan mereka tidak
tidak meninggalkan kebaktian. Seluruh mereka sangat memperhatikan. Firman Tuhan sudah disampaikan dalam bentuk pengajaran. Suatu baik pengajaran mempelai disampaikan oleh Bapak Pendeta Toteis, pengajaran tabernakel saya sampaikan selama setiap kali untuk saya 3 kali setiap hari. Untuk Om Toteis sekali dan seorang hamba Tuhan dari negeri Belanda sekali memimpin Bidstone, yang dalam Bidstone itu juga disertai dengan kepenuhan Roh Kudus, dan itu sangat membahagiakan sekali. Kita akan berdoa Tuhan masih berikan kita tugas pelayanan semacam ini, tapi kali ini di negara kita sekalipun di kota lain, yaitu di kota Jakarta pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 yang Desember yang akan datang. Kita masih terus gumulkan dalam doa saudara-saudaraku dan saudara-saudara yang sudah ngambil tekad untuk ikut dalam doa rantai. Jangan sampai bagian saudara merupakan mata rantai yang terputus. Biar setiap saat doa ini dinaikkan di hadapan Tuhan sampai pada pelaksanaan kebaktian persekutuan Natal yang akan diadakan di kota Jakarta, yang semoga merupakan kerinduan kita akan menjadi suatu ketetapan Tuhan menggenapinya, yaitu agar jiwa-jiwa pelayanan-pelayanan nikah yang ada di Jakarta dapat pertolongan Tuhan. Kita terus berdoa, dan saya merasa kita perlu lagi untuk hari-hari persiapan ini mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Saya punya hati tergerak untuk mengajak saudara-saudara pada hari Selasa yang akan datang tanggal 7 Oktober. Pada tanggal 7 Oktober hari Selasa yang akan datang di tempat ini, kita akan adakan puasa dan sembahyang di tempat ini hari Selasa. Itu adalah hari kebaktian doa kita pada sore harinya, tetapi dengan kebutuhan kita yang begitu berat, yang tanpa doa kita tidak bisa melakukannya, maka saya mengajak saudara-saudara pada tanggal 7, tanggal 8 ya. Tanggal 7 hari Senin. Tanggal 8. Maafkan, tanggal 8 Oktober yang akan datang. Tanggal 7 di sini ada baptisan air, tanggal 8 kita ada puasa sembahyang. Terutama kita bekerja mendukung kepercayaan Tuhan. Berpuasa sembahyang ini sama dengan kita memantapkan penerimaan kita akan kepercayaan Tuhan, akan tugas-tugas agung mulia sekalipun berat dalam pelayanan pekerjaan ini. Para hamba-hamba Tuhan yang tergerak untuk turut dalam kebaktian ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih mengucapkan selamat datang. Pada waktu yang lalu banyak hamba-hamba Tuhan yang hadir dalam kebaktian doa sembahyang sepanjang 1 hari, mulai pagi hari jam 9 sampai dengan jam 12, itu bagian pertama. Bagian yang kedua jam 1 sampai jam 3, dan bagian yang ketiga yang terakhir adalah jam 5:30 sampai jam 7 malam. Itulah jam kebaktian doa kita pada hari Selasa yang akan datang. Saya merasa kita punya waktu sangat singkat dan saya tidak perlu harus mengulur-ulur waktu. Kita harus gunakan waktu secepatnya. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan firman ini, dan saatnya nanti tidak hanya pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita semua yang sejak awal kita sudah mengikuti gerakan dari firman Allah ini akan dipakai oleh Tuhan dalam bentuk apapun menyampaikan firman Tuhan, dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk saudaraku perjalanan hidup kita. Itu sudah merupakan suatu sikap kesaksian-kesaksian yang membawa berkat bagi sesama. Sebab itu saya mengundang saudara-saudara sekalian, sidang jemaat, untuk bisa mengatur waktu agar pada hari itu dapat mengambil bagian. Jika memungkinkan sepanjang hari, jika tidak karena kita ada 3 kali kebaktian itu, dapat menggunakan sekali atau 2 kali kesempatan berbakti bersama, mendukung dan memantapkan kepercayaan Tuhan pada setiap pribadi. Tuhan memberikan kita kepercayaan masing-masing,
untuk kita lakukan tugas itu, dan kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Sebab itu saya mengajak saudara-saudara untuk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, agar pilihan Tuhan, panggilan dan pilihan Tuhan makin teguh dalam kita, sehingga tidak ada seorang pun yang harus tersandung apalagi untuk jatuh dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kesaksian-kesaksian tentu nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan rombongan yang ikut ke India dan saudara-saudara yang ada di sini, yang tentunya banyak mengalami juga pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara-saudara sekalian. Kebaktian minggu, kebaktian di mana kesaksian-kesaksian disampaikan. Marilah pada hari Minggu kita beramai-ramai memuliakan Tuhan, baik dengan menyanyi, baik dengan kesaksian-kesaksian, maupun terutama dalam mendengarkan firman Tuhan yang memimpin kita kepada arah yang tepat. Kitab Wahyu Fatsal yang pertama. Kitab Wahyu Fatsal yang pertama. Kita akan melihat suatu penampilan dari Yesus Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kitab Wahyu Fatsal 1, penampilan Yesus Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam kitab Wahyu Fatsal 13, Antikris akan menampilkan diri dalam keadaan yang sebenarnya juga. Sebab itu mari kita mau duduk dengan tenang, menggunakan kesempatan memeriksa firman Tuhan. Pemeriksaan firman Tuhan perlu dengan teliti. Mari kita membaca sekarang secara keseluruhan dalam satu studi ini, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca lebih dahulu secara keseluruhan. Kitab Wahyu Fatsal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca secara keseluruhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, menantikan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Gairah menantikan Yesus ini sudah berkobar di hati orang-orang pilihan Tuhan. Sekalipun dalam penderitaan semacam yang dialami oleh Yohanes, tapi kerinduan menantikan Tuhan itu sudah berkobar-kobar. Apalagi pada hari-hari ini. Mari ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah itu, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya, suatu penglihatan yang istimewa. Seorang sebagai anak manusia berada di tengah-tengah kaki dian. Ini suatu hal yang sangat membahagiakan. Terus, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia,
tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Ya, terima kasih. Ini penampilan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan sebenarnya berarti dia tampil dalam kemuliaannya. Dia juga tampil di dalam sifat sempurnanya dia. Baik dia sebagai anak Allah, baik dia sebagai raja di atas segala raja, maupun dia sebagai imam besar yang tampil di tengah-tengah sidang jemaat. Kejadian ini saudaraku merupakan suatu kegenapan dari apa yang diperlihatkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya kepada imam besar di zaman bangsa Israel. Dan sekarang saudaraku pekerjaan ini tetap masih berlaku, dan kita nanti akan mengalami suatu hal yang indah semacam ini. Kita membaca dalam Imamat Fatsal yang ke-6. Imamat Fatsal yang ke-6. Kita akan melihat suatu bayangan yang pernah terjadi di dunia, dan ini terjadi lagi nanti pada keadaan yang sesungguhnya. Di dunia masih merupakan suatu bayangan, suatu gambaran. Imamat Fatsal yang ke-6. Maafkan, Imamat Fatsal yang ke-16, bukan 6 tapi 16. Imamat Fatsal yang ke-16. Kita melihat di sini tampilnya imam besar dengan pekerjaan pendamaian. Kita membaca mulai ayat pertama sampai dengan beberapa ayat yang berikutnya. Ayat pertama kita melihat di sini suatu perintah Tuhan. Ini terjadi di zaman Israel. Ayat pertama. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perhatikan. Firman Tuhan kepadanya, "Katakanlah kepada Harun, Iya. kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian." Iya, jadi ini saya berbicara tentang imam besar masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Tempat kudus di belakang tirai itu bicara tentang ruangan Maha Kudus. Dan untuk masuk dalam ruangan Maha Kudus ini, tolong saya ikut dalam tabernakel supaya semua dapat melihat. Imam besar masuk ke ruangan Maha Kudus, ya, di mana terdapat tabut perjanjian, supaya jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ini ruangan Maha Kudus. Sekarang kita baca ayat 3. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda. Ya, membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, ya, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ya, terus ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus. Iya, jadi kemeja lenan yang kudus ini pakaian imam besar masuk dalam ruangan Maha Suci.
Dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Ya, terima kasih. Inilah pelayanan pendamaian yang dikerjakan oleh imam besar. Pelayanan pendamaian yang dikerjakan oleh imam besar dengan membawa korban pendamaian, baik itu lembu muda maupun itu domba jantan. Jadi saudaraku, ada suatu pelayanan imam besar, tidak sembarang waktu, tetapi setahun sekali, saudaraku. Begitu Tuhan memberikan suatu peraturan untuk pelayanan pendamaian bagi bangsa Israel. Kita melompat membaca ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Saudara baca keseluruhan Fatsal ini, tapi kita membaca ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Ya. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. 7 kali percikan darah. Terus ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian. Ya, ada ke atas tutup pendamaian. Terus dan ke depan tutup pendamaian itu. Ya, 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini zaman dulu. Zaman Israel, saudaraku, sudah ada aturan Tuhan tentang pendamaian umat Israel dengan Tuhan. Di dalam zaman perjanjian baru, kita membaca zaman perjanjian baru, saudaraku, dalam surat Ibrani, kita menemukan di sana imam besar. Imam besar yang ada, saudara-saudaraku, bukan lagi imam besar menurut peraturan Taurat, tetapi di sana imam besar yang ditetapkan oleh Tuhan menurut peraturan Malkisedek, imam dan raja. Kita baca dalam surat Ibrani, ayat Fatsal 5, surat Ibrani Fatsal yang kelima. Surat Ibrani Fatsal yang kelima, kita membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 8 sampai dengan ayat 10 kita melihat Yesus ditampilkan baik sebagai anak Allah, dia juga sebagai imam besar. Dan sekalipun ia adalah anak, itu anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia belajar taat. Sekalipun ia adalah anak, tapi ia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat 10. Dan ia dipanggil
menjadi imam besar oleh Allah. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Menurut peraturan Melkisedek. Menurut peraturan Melkisedek. Jadi tidak menurut peraturan Taurat. Sebab kalau menurut peraturan Taurat, Yesus tidak bisa menjadi imam, apalagi menjadi imam besar. Sebab Yesus dilahirkan bukan dari turunan orang Lewi. Yesus dilahirkan dari suku Yehuda. Kalau menurut peraturan Taurat dari suku Yehuda, tidak ada seorang pun yang disebut menjadi imam, apalagi menjadi imam besar. Di dalam Ibrani pasal 7 di sana saudara bisa baca tentang hal ini. Tetapi Yesus diangkat menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek itu seorang raja tetapi juga seorang imam. Yesus dia diangkat oleh Tuhan dari suku Yehuda. Dia seorang raja. Tetapi karena menurut peraturan Melkisedek, Yesus juga menjadi imam besar yang diangkat oleh Tuhan. Bahkan menjadi imam yang tidak dibatasi oleh maut. Imam besar menurut peraturan Taurat ada batas kerjanya, yaitu sampai mati. Maut membatasi masa kerja dari imam besar. Kalau ia mati diganti oleh anaknya. Demikian terus menerus. Tetapi Yesus menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Dia tidak dibatasi oleh maut. Dia diangkat menjadi imam besar. Dia juga diangkat oleh Tuhan menjadi raja di atas segala raja. Sama seperti Melkisedek. Sekarang kita melihat di dalam pasal yang ke-9. Dalam pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 tentang korban. Ayat 19 sampai dengan ayat 22. Ayat 19 sampai 22. Saudara catat ayat-ayat ini. Baca kembali di rumah dan saya percaya Tuhan akan menjelaskan bagaimana cara Tuhan mengadakan perdamaian dengan bangsa Israel. Ayat 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya, segala sesuatu menurut hukum Taurat disucikan dengan darah. Terus, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mari saudara ikuti baik-baik ini. Ini aturan-aturan di mana Tuhan ingin mengerjakan di dalam kita suatu peraturan yang lebih indah. Sekarang pasal 10. Ikut urut-urutannya ini, ikut urut-urutannya ini. Kalau saudara sudah punya urut-urutan ini, saudara nanti akan gampang mengerti kitab Wahyu yang akan saya sampaikan bagian tadi. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya, darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa tidak mungkin. Itu zaman perjanjian lama suatu bayangan, tetapi di zaman fakta sekarang ini, zaman kenyataan, zaman kitab Wahyu sekarang ini digenapkan, tidak mungkin lagi darah binatang itu menghapuskan dosa. Ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, nanti
bulan Desember orang Kristen merayakan atau memperingati hari kelahiran Tuhan menjadi manusia. Allah menjadi manusia mempunyai tubuh dan darah. Saudaraku, ya ini dia masuk ke dalam dunia lewat proses kelahiran. Saudaraku, dia mempunyai tubuh. Ayat 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, Ya. engkau tidak berkenan. 7. Lalu aku berkenan Itu pendamaian, perpisahan yang sudah berabad-abad lamanya oleh karena dosa manusia. Kitab Nabi Yesaya pasal 59 mengatakan, oleh sebab itu manusia terpisah dari Allah. Sekarang Tuhan mau mengadakan pendamaian kembali dengan manusia, tetapi perlu korban. Korban binatang tidak mungkin. Itu sebabnya dia mengutus anaknya datang ke dunia ini dalam tubuh, mempunyai tubuh dan darah. Sekarang kita membaca ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja, oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. ya, satu korban. Jadi tidak diadakan korban berulang-ulang seperti zaman Israel. Berulang kali korban itu dikorbankan. Tapi waktu Yesus datang ke dalam dunia, korban itu digenapkan dalam satu korban. Itulah tubuh Kristus. Oleh satu korban saja. Korban itu yang membenarkan kita. Sudah perhatikan. Korban itu juga menyucikan kita untuk mendapat pendamaian di hadapan Tuhan. Jadi hanya satu korban. Tidak ada lagi korban yang lain. Kalau kita terima korban itu, saudaraku, maka kita terima seluruh pekerjaan pendamaian Tuhan. Itu merupakan kehendak Tuhan. Kita didamaikan dengan Allah, dengan dirinya. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita disucikan oleh korban itu. Tidak ada korban yang lain lagi. Tapi kalau kita menolak korban itu, berarti kita menolak segala-galanya. Tidak ada korban yang dapat mendamaikan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Di zaman pembukaan firman menjelang hari Tuhan, yang dirindukan oleh setiap umat pilihan Tuhan. Mulai dari 2000 tahun yang lalu kita membaca tadi, Rasul Yohanes sudah menyatakan kerinduan menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita sekarang lebih harus merindu ini. Kalau kita lihat fakta, sebaliknya sekarang ini manusia justru lengah, melupakan, acu tak acu dengan hari kedatangan Tuhan. Tapi di sana Rasul Paulus dalam surat Ibrani, kalau itu terjadi untuk membuktikan orang-orang pilihan Tuhan. 10 anak darah semua dalam keadaan lengah dan tertidur. Tapi di saat itu terjadi pemilihan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Saat acu tak acunya manusia dalam ibadah, di saat itu pemilihan Tuhan sedang berjalan di tengah-tengah umat Tuhan. Jangan ikut-ikutan lengah. Jangan ikut-ikutan lengah. Jangan ikut-ikutan tidak bersedia. Jangan ikut-ikutan tidak kena percikan darah. Kita kembali di dalam surat kitab Wahyu pasal yang pertama tadi. Kita melihat percikan darah di zaman ini. Kalau dulu, saudaraku, memang darah dari lembu yang dikorbankan itu yang dipercikan. Tapi sekarang kita melihat percikan darah ini yang dikerjakan oleh imam besar.
Saat mana percikan darah itu datang? Saya mau tekankan ini. Saat mana percikan darah itu datang atas hidup kita. Sebab kita tidak melihat lagi bentuk darah seperti yang dilihat zaman Taurat. Dan itu tidak berarti bahwa sekarang tidak ada percikan darah. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu ini, kita melihat percikan darah itu sekarang sedang berjalan di antara umat Tuhan. Di saat-saat gereja Tuhan sedang lengah. Di saat gereja Tuhan seluruhnya dalam keadaan punya kekurangan, punya kesalahan, punya kelemahan. Waktunya bukan untuk saling tunjuk kekurangan kesalahan orang lain, apalagi menghakiminya. Bukan saatnya sekarang ini. Saat sekarang lengahnya manusia, kesalahan-kesalahan itu, saudaraku, itu dinyatakan. Tetapi sekali lagi, bukan waktunya kita sekarang untuk menunjuk kesalahan si A dan si B. Bukan waktunya itu. Kalau kita melakukan itu, saudaraku, kita berada pada perjalanan mundur. Kerohanian kita berada dalam perjalanan mundur. Kalau kita sibuk menunjuk salah orang lain, apalagi sampai menghakiminya, kita berada pada perjalanan rohani yang mundur, jauh ke belakang. Sementara hari Tuhan sudah dekat. Tetapi saudaraku, saat ini adalah saat percikan darah. Saat percikan darah datang kepada kita sekalian. Ini yang harus kita perhatikan. Saat mana percikan darah itu kena pada kita. Ini sebenarnya kita tahu, saudara. Sebenarnya saat percikan darah itu mengena kita, sekarang ini kita harus tahu benar. Dari mana kita bisa tahu? Dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa tahu saat percikan darah itu kena pada kita, kena pada perbuatan kita, kena pada angan-angan hati kita, kena pada perasaan kita, kena pada kelakuan kita, kena pada apa saja dalam kehidupan kita. 7 kali percikan darah, saudaraku, atau 2 kali 7 percikan darah kita baca tadi dalam kitab Imamat pasal 16. Itu berarti suatu pendamaian sempurna. Sampai saatnya nanti tidak ada lagi yang diperdamaikan. Saya mau tunjukkan, saudaraku, lebih dahulu tampilnya seorang anak serupa anak manusia. Tampilnya seorang serupa anak manusia. Ini adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagai imam besar. Dengan pekerjaan pendamaian lewat 2 kali 7 percikan darah. Percikan darah itu harus kena. Kalau kita tidak kena percikan darah, tidak ada pendamaian. Ini yang harus kita percikan darah itu harus kena kita. Kalau tidak kena, kita tidak mendapat pendamaian. Kita tidak dibenarkan. Kita tidak dikuduskan oleh Tuhan. Jadi percikan darah itu harus kena. Saat kapan percikan darah itu mengena kita, itu yang harus kita sadari. Saat kapan, saat mana percikan darah itu kena. Dalam ayat yang ke-11, saudaraku, ayat yang ke-11 dikatakan suatu suara nyaring. Suatu suara nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat tuliskan di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah
kepada ketujuh jemaat ini. Disebutkan namanya Efesus nomor 1, 2 Smyrna, 3 Pergamus, 4 Tiatira, 5 Sardis, 6 Philadelphia, dan yang ketujuh adalah Laodikea. Ini gambaran dari sidang jemaat, dan justru sudah perhatikan 7 sidang jemaat ini tidak satu pun berada di negara Israel. Tidak ada satupun jemaat ini berada di tanah Kanaan. Semua berada di luar Kanaan, di luar Israel. Dan ini saya berbicara tentang kita bangsa kafir. 7 sidang jemaat ini saya berada semua. Tidak ada satupun di negara Israel, di tanah Kanaan, tapi semua berada di luar Kanaan. Di Asia Kecil. Semua berada di Asia Kecil, di luar negeri Kanaan. Ini berarti di kita bangsa kafir. 7 percikan darah yang mengena kita bangsa kafir dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Dan kekurangan-kekurangan ini harus didamaikan dengan Tuhan. Ada 7 kali teguran Tuhan. 7 kali teguran Tuhan lewat firman-Nya. Mulai Fatsal 2 dan Fatsal 3. Ya. Fatsal 2 dan Fatsal 3. Di situ ada 7 kali teguran dan nasihat Tuhan. 7 kali teguran, 7 kali nasihat Tuhan untuk sidang jemaat yang terdiri dari bangsa kafir. Jadi saudaraku, pada firman teguran dan nasihat itu merupakan percikan darah buat kita sekarang ini. Percikan darah yang Tuhan berikan kepada kita sekarang lewat firman. Justru firman yang menegur, menyatakan salah, itu nomor 1. Firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang menasihati. Itu percikan darah. Setiap kali firman Tuhan dalam bentuk menyatakan salah, itu nomor 1. Menegur itu yang kedua. Menasihati itu yang ketiga. Firman ini adalah percikan darah yang disampaikan oleh Tuhan kepada sidang jemaat, terutama kita bangsa kafir. Sekarang kita harus tahu kapan saatnya datang firman yang menyatakan salahnya kita. Itu percikan darah. Kalau kita terima firman itu, kita disucikan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita terima, kalau firman itu sampai dan kita menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita katakan, wah ini suatu kesalahan. Kita menyadari kita kena percikan darah. Itu percikan darah. Dan seringkali saudaraku, yang semacam ini kita hindari. Yang semacam ini kita hindari. Kalau saya bicara ini saudaraku, dalam kedudukan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya ingin juga mengajak rekan-rekan hamba Tuhan. Di dalam keadaan semacam ini, yang paling berbahaya adalah kita pembawa firman itu sendiri. Kita pembawa firman itu sendiri. Seringkali firman semacam itu kita oh ini kena saya. Kita tidak bicara soal itu. Kita tutup. Sebab mengena. Kalau saya bicara ini, itu kena saya. Jadi saya tidak bicara soal itu. Saya bicara soal lain.
Sekali lagi saya katakan, saya sampaikan ini saudaraku. Ini suatu bahaya buat kita hamba Tuhan. Suatu bahaya besar buat kita penyampai firman Allah. Seringkali kita periksa, oh ini firman Allah menamplak saya. Kita tidak bicara soal itu. Kita pilih pokok yang lain. Yang tidak menyatakan salah kita. Tetapi selama itu saudaraku, berarti kita tidak pernah kena percikan darah. Kita tidak kena percikan darah saudaraku. Sebab itu surat-surat ini dimulai dengan berbicara kepada malaikat sidang jemaat. Efesus sampai 7 sidang jemaat seluruhnya. Efesus, Pergamus dan semuanya. Semua pimpinan-pimpinan. Saya menyampaikan ini sekali lagi sebab saya melihat suatu bahaya yang mengancam kita, justru hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah. Seringkali kita berkhotbah tidak menurut kehendak Tuhan, tetapi menurut selera kita. Dan ini saudaraku jauh dari pekerjaan pendamaian. Biar kita ikutkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan di sini dalam penggembalaan, saudaraku, firman Tuhan disampaikan secara berurutan. Dalam 3 macam kebaktian, firman Tuhan secara berurutan, ada kaitan. Sekalipun disampaikan dalam 3 macam kebaktian. Mengapa? Dalam pengalaman saya tidak mendapat kesempatan untuk memilih apa yang saya suka atau tidak suka. Begitu sampai pada bagiannya, dan kita kena, itu namanya percikan darah. Percikan darah mulai kena saya sebagai seorang hamba Tuhan. Sebelum kena sidang jemaat, saya sudah lebih dahulu kena percikan ini. Sementara saya duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan berita dari Tuhan, percikan ini kena. Jadi percikan darah itu sekarang ini, itu bersamaan dengan tibanya firman Tuhan yang menyatakan kesalahan, ini yang pertama. Yang menyatakan teguran, ini yang kedua. Yang menyatakan nasihat, ini yang ketiga. Itu firman, namanya firman penyucian, firman pendamaian. Kalau kita tidak terima itu, saudara, kalau kita menolak, di saat firman Tuhan menyatakan kesalahan, di saat firman Tuhan menyatakan teguran, di saat firman Tuhan menyatakan nasihat, kita sudah berada di dalam bahaya. Kita tidak berada lagi di dalam kota Yerusalem itu, tapi sudah dipindahkan ke kota lain. Bukan lagi Yerusalem baru, tapi berada di Babel. Di sana segala kenajisan itu ditumpuk. Sebab itu kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi saat percikan darah sampai pada hidup kita sekarang ini adalah saat datangnya firman penyucian yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Itu saat itu saya. Sudah perhatikan. Di saat semacam itu seringkali hati kita merontak. Tidak bisa menerima. Firman Tuhan menyatakan yang salah. Padahal kalau Tuhan menyatakan yang salah, maksudnya supaya kita mengakui kesalahan. Itu maksud Tuhan. Itu maksud Tuhan. Daging ini, saudaraku, daging ini merasa malu kalau kesalahan atau dosa itu diungkapkan, dinyatakan. Daging ini sakit. Itulah percikan darah. Daging itu sakit. Daging itu rasa sakit. Apalagi ditegur. Oh, daging tidak terima. Apalagi dinasihati. Daging ini tidak terima. Dia bagaikan kena percikan darah. Menegur orang tidak gampang, saudaraku. Tidak gampang. Menegur orang itu tidak gampang.
Biar orang itu sudah mengatakan, "Om, kalau saya salah tegur Om." Coba tegur. Coba orang itu ditegur nanti. Resikonya kita dibenci. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin, tahu hal ini, aku bisa ngerti betul. Orang segitu kok tidak ditegur Om. Coba tegur orang semacam itu. Orang sudah berbuat salah, ditegur, itu bisa ngamuk. Ngamuk, saudara. Resikonya itu, kita diamuki. Itu suatu percikan darah. Tidak segampang mengucapkan kata-kata dalam hal menegur orang. Sebab dalam menegur orang perasaannya tersinggung, pikirannya, ada banyak hal yang kena percikan darah ini. Dan namanya daging yang berdosa ini, begitu kena percikan darah, tidak enak. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Coba sudah lihat. Ini suatu percikan darah. Supaya kita menjadi orang yang diterima oleh Tuhan. Didamaikan oleh Tuhan. Kita membaca Ibrani 12 mulai ayat yang kelima. Sudah perhatikan bagaimana tentang percikan darah ini berlaku atas kehidupan kita umat manusia. Ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Perhatikan. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ini percikan darah. Ini percikan darah untuk pendamaian. Hubungan antara bapa dan anak yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa, hubungan bapa dan anak ini tidak bisa dipisahkan. Terus, jika kamu harus menanggung ganjaran, ya, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Iya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terus, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Ya, kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang, anak haram. Terjemahan lama disebutkan anak haram. Anak gampang ini anak haram, anak yang tidak dididik. Terus, selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi percikan darah, hajaran, teguran, nasihat dari firman Allah itu supaya kita beroleh kekudusan. 11. Memang tiap-tiap ganjarannya pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Jadi percikan darah itu, setiap kali kita menerima percikan darah, buat daging tidak enak. Tidak enak. Kalau dosa dinyatakan, daging itu merasa tidak enak. Kalau teguran itu datang, daging tidak enak. Kalau nasihat itu disampaikan, daging itu tidak mau terima. Terus, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, itu firman pendamaian, firman penyucian. Jadi dulu ada darah, ada percikan darah. Zaman Israel itu diperciki dengan darah, itu dulu.
Tetapi sekarang percikan darah itu datang kepada kita setiap kali firman yang menyatakan salah, setiap kali firman yang menegur, setiap kali firman yang menasihati. Itu percikan darah. Itu memang waktu disampaikan gak enak. Pemimpin-pemimpin banyak kali memilih daripada menegur lebih baik diam. Sebab memang gak enak. Menegur itu gak enak. Ditegur pun apalagi. Sehingga banyak kali pemimpin-pemimpin cenderung untuk milik ada usah ditegur lah. Yang ditegur juga begitu. Mencari jalan supaya jangan kena teguran. Sekalipun dalam keadaan salah. Dan dalam keadaan semacam itu, gereja Tuhan tetap tidak didamaikan dengan Tuhan. Gereja Tuhan tetap berada dalam keadaan salah. Jadi di hari-hari ini hari firman Tuhan disampaikan memang cukup keras. Memang cukup keras. Tetapi kita sedang dalam pemilihan. Kalau kita terima percikan darah, kita dipilih oleh Tuhan, didamaikan menjadi anak-anak Allah. Tetapi kalau kita menolak, kita akan disebutkan anak-anak cari gampang, anak-anak gampang, anak-anak haram. Tidak menjadi anak Tuhan. Untuk saya mengucapkan perkataan ini saja, saudara, beratnya bukan main. Untuk mengucapkan perkataan ini saja, beratnya bukan main. Tapi kalau sempat diucapkan dan kalau sempat kita terima, kita tahu kita dibebaskan dari masa yang jahat. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita melihat saudaraku, sebelum masa jahat itu datang, lebih dahulu percikan darah lewat firman ini Tuhan sampaikan kepada kita. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita baca lebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini firman penyucian, firman pendamaian, atau tadi saya katakan bersama itu percikan darah datang dalam kehidupan kita. Jadi firman semacam ini, firman semacam ini, firman yang disertai dengan percikan darah, korban pendamaian. Itu dikerjakan oleh imam besar, oleh imam besar. Ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya, jadi demi kerajaan surga. Manusia di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang hidup. Kitab Wahyu pasal yang terakhir nanti Yesus datang menampilkan diri sebagai orang yang menghakimkan. Tetapi pada pasal pertama kitab Wahyu lebih dahulu Tuhan mau mendamaikan. Jadi sebelum Tuhan menghakimi, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman, lebih dahulu pekerjaan pendamaian. Supaya orang yang mau masuk kerajaan Allah menerima pendamaian ini. Sebab dia akan menghakimi dengan adil. Disebut juga maha adil. Artinya orang berdosa diberi kesempatan untuk ngaku. Diberi kesempatan untuk sadar. Supaya didamaikan. Tetapi kalau orang ini tidak mau didamaikan, Allah nanti menjatuhkan hukuman. Bukan karena Allah itu jahat. Memang Allah itu tidak jahat. Tetapi karena manusia ini tidak mau diampuni. Tidak mau didamaikan dengan Allah. Sebab itu pasal 1 kitab Wahyu lebih dahulu pekerjaan pendamaian. Pasal 22 kitab Wahyu, Yesus datang sebagai hakim. Dia datang segera.
Sebab itu saudaraku, mari kita gunakan kesempatan pendamaian. Aku di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2 perhatikan. Beritakanlah firman. Beritakan firman. Sampaikan firman itu. Jangan ditutup, itu percikan darah. Sampaikan firman itu. Jangan ditutup. Apa yang kamu lihat, tuliskan dan sampaikan, kata Tuhan kepada Rasul Yohanes. Nyatakan, sampaikan, beritakan firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya, perhatikan. Nyatakanlah apa yang salah. Ini percikan darah nomor 1. Nyatakan apa yang salah. Tadi saya katakan, buat kita pengkhotbah, kita harus hati-hati benar. Apalagi kalau berkhotbah menurut keinginan kita, menurut perasaan kita, menurut kepandaian kita, kita akan pilih-pilih ayat mana yang cocok selera. Yang tidak menegur kita tapi menegur orang lain. Rasul Paulus dia berkata, jangan-jangan orang lain selamat, aku sendiri terbuang. Ya, masalahnya di sini. Jadi saudaraku, firman yang disertakan dengan percikan darah itu nomor 1 ini menyatakan yang salah. Yang salah ya harus kita katakan salah. Firman Tuhan supaya manusia yang mendengar itu sadar akan dosanya. Dan kalau ini kita sampaikan, Roh El Kudus menolong kita. Roh El Kudus menolong kita. Sebab Roh Kudus akan menyatakan hal dosa manusia. Supaya manusia berdosa menjadi percaya kepada Tuhan. Nyatakan apa yang salah. Ini nomor 1. Nomor 2, tegurlah. Nomor 2, tegur. Tegurlah. Nomor 3, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya. Jadi jangan dengan emosi, jangan dengan selera sendiri, keinginan, hawa nafsu, amarah. Jangan. Itu tidak menyucikan. Sampaikan firman itu dengan panjang sabar dan dengan pengajaran. Tadi saya sudah katakan untuk menyatakan salah. Itu buat daging sudah bagaikan kena cambuk, kena percikan darah. Apalagi menegur, apalagi menasihati. Tetapi di zaman akhir ini kita harus mengerjakan. 7 percikan darah mengena sidang jemaat. 7 sidang jemaat. Ayat 3, perhatikan ayat 3. Karena akan datang waktunya. Ya, karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini saudaraku. Jadi saat ini orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Terus? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Iya, untuk memuaskan keinginan. Jadi saatnya pengajaran yang sehat itu tidak diterima, itu percikan darah. Ya saatnya sekarang ini. Baik hamba Tuhan memilih-milih firman sesuai selera maupun sidang jemaat. Jadi jemaat itu tidak kena percikan darah. Jemaat itu luput dari pengajaran yang sehat. Tetapi mereka mulai mengumpulkan guru-guru menurut selera untuk memuaskan keinginan telinga. Jadi apa yang enak-enak buat daging tidak kena percikan darah. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya.
lakukanlah, tunaikan tugas pelayanan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya membawa berita ini, berita percikan darah. Dalam pengajaran firman Allah, seorang hamba Tuhan itu digambarkan hanya sebagai hisop. Sebagai hisop itu semacam tumbuhan yang sangat lemah, bagaikan lumut. Sebagai seorang hamba Tuhan itu harus menjadi seorang bagaikan hisop. Seorang hamba Tuhan yang bisa digunakan oleh Tuhan. Di sini dikatakan demikian, ini seorang hamba Tuhan dalam ayat yang ke-5 dapat menguasai diri, dapat menaklukkan diri, ya, dalam segala hal, sabar dalam menderita. Ini hisop. Lakukan pekerjaan pemberita Injil, tunaikan tugas pelayanan. Ini semua buat daging tidak enak. Semua apa yang disebutkan ini buat daging tidak enak. Menguasai diri ini tidak enak buat daging. Melakukan menderita ini enggak enak. Harus sabar dalam menderita ini enggak enak. Melakukan pekerjaan pemberita Injil, saudaraku, ini juga cukup berat buat daging. Tunaikan tugas pelayanan. Tugas pelayanan tadi saya baru umumkan, tugas pelayanan kita yang tidak enak, berpuasa dan berdoa. Dua-dua nggak enak. Berdoa itu nggak enak, apalagi berpuasa itu semua nggak enak. Tapi itu tugas pelayanan. Ini percikan darah. Saudaraku, seorang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan percikan darah, pekerjaan pendamaian, dia harus menjadi bagaikan hisop yang, saudaraku, bukan kena percikan. Hisop itu bukan kena percikan. Hisop itu dicelup dalam darah. Dicelup dalam darah. Dalam sebuah baskom yang menampung darah dari lembu atau domba yang sudah disembelih, di situ hisop itu ditaruh. Dia harus bisa mengisap. Dia bagikan spons yang bisa mengisap. Dan kalau dia bisa mengisap darah itu, dia bisa disampaikan, dia bisa dipakai untuk memercik. Dia bisa membawa darah di mana-mana. Dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan penyucian dalam sidang jemaat. Itu hamba Tuhan. Tapi kita lihat, saudaraku, di hari-hari akhir, tadi saya katakan suatu hal yang sangat berbahaya. Kita sebagai hamba Tuhan, seringkali kita tidak menjadi hisop, tetapi memilih mana yang enak baik bagi daging. Yang kiranya ada tanda darah kita singkirkan dari penyampaian firman Tuhan. Kita seringkali singkirkan. Kita kenakan firman Tuhan kepada orang lain, tetapi kepada kita sendiri tidak pernah kita kenakan firman Tuhan. Dan itu satu kerugian yang besar. Lebih banyak kita mengenakan kepada orang lain daripada mengena diri kita sendiri. Di sini Rasul Paulus dia nasihatkan. Kita lihat Rasul Paulus sebagai satu manusia, sebagai seorang manusia, sudah membuktikan bahwa sebagai seorang manusia bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, mengenai diriku, kita lihat ini darah. Ini darah sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Terus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Terus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya.
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindukan kedatangan. Kitab Wahyu, Rasul Yohanes mengatakan ia merindukan kedatangan Tuhan. Dia menantikan kedatangan Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali darah itu dipercikkan buat setiap pribadi yang merindukannya. Kita kembali pada Wahyu pasal pertama tadi. Jadi 7 jemaat ini, setiap jemaat menerima teguran, menerima nasihat. Tuhan menunjukkan kesalahan. Aku tahu. Tuhan menunjukkan kesalahan. Tuhan menegur, Tuhan menasihati. Ini percikan darah. Pendamaian untuk menghasilkan kebenaran dan kekudusan agar kita menyatu dengan Dia. Mari kita melihat ayat yang ke-12. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya, 7 kaki dian dari emas. Ini gereja Tuhan. 7 kaki dian dari emas. Ini gambaran dari gereja Tuhan yang tampil dalam tugasnya sebagai saksi utama dari Tuhan. Kita akan menjadi saksi. Jadi saksi-saksi ini adalah sidang jemaat yang kena percikan darah, yang disucikan. Itu saksi. Jadi bukan pandai berkata-kata, itu bukan yang nomor 1. Pandai berkata-kata itu bagus, tetapi bukan itu nomor 1. Nomor 1 kalau kepandaian kita diperciki oleh darah. Itu bagus. Kepandaian kita dipercik oleh darah. Kalau kemampuan kita dipercik oleh darah. Kalau segala sesuatu yang ada dalam kita kena percikan darah, itu yang bagus. Sehingga kepandaian kita bisa berguna. Saudaraku, apa yang kita ucapkan bisa berguna. Apa yang kita lakukan itu bisa berguna bagi kerajaan Allah. Itu yang lebih utama. Jadi segala sesuatu yang kita miliki ini biar kena percikan darah. Supaya kita bagikan 7 kaki dian dari emas. Yang bukan hanya suci tetapi juga murni. Emas murni. Kaki dian itu dibuat dari emas murni. Dimurnikan. Tidak ada sedikit pun campuran. Dan disucikan oleh Tuhan. Gereja Tuhan yang tampil bagaikan kaki dian emas ini. Kita membaca itu di dalam, saudara tahu tanda kitab Wahyu pasal 1 ini. Kita akan pergi ke Ibrani pasal yang ke-12 yang tadi kita sudah baca lanjutannya, ya. Sekarang kita akan baca lanjutannya. Jadi Ibrani 12 itu anak-anak Tuhan itu disucikan. Anak-anak itu disucikan, terima surat. Setiap jemaat itu terima surat pernyataan dosanya, terima surat teguran, terima surat nasihat, supaya dia ditampilkan menjadi kaki dian. Surat Ibrani pasal yang ke-12. Surat Ibrani pasal yang ke-12. Kita tadi sudah membaca sampai dengan ayat yang ke-11. Sampai dengan ayat yang ke-12 ini, kita sementara kena percikan darah. Sekarang ayat 12. Ayat 12. Ini suatu jemaat yang bisa dipakai oleh Tuhan. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini jemaat yang disucikan oleh Tuhan. Kita lihat suatu pekerjaan penyucian itu sampai di dalam batin. Sampai di dalam batin. Sampai di akar. Disucikan sampai di akar dosa itu. Ayat 12. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu,
sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ya, ini hasil penyucian. Ini hasil penyucian. Gereja Tuhan ditampilkan dalam keadaan prima. Gereja Tuhan ditampilkan dalam keadaan prima. Tidak ada lagi yang tepok. Tangan ini tidak lemah. Artinya bisa bekerja. Kedua tangan ini bisa bekerja. Sebab hasil penyucian. Kalau kita tidak disucikan, tangan kita lemah. Kalau kita tidak disucikan, tangan kita lemah. Sebab segala sesuatu bisa melemahkan kita. Keinginan kita akan segala sesuatu melemahkan. Kita mau berkorban, tetapi kalau kita punya hati ingin, tidak bisa berkorban. Tangan ini lemah. Kita mau kerja nanti di Jakarta ini tidak sedikit. Korban. Waktu, tenaga, dana. Harus dikorbankan. Apalagi menyangkut mamon di hari-hari akhir zaman. Menyangkut kebendaan, menyangkut keuangan dan sebagainya. Untuk di hari-hari dekat ini, di hari menjelang Tuhan datang, manusia akan diikat oleh pengaruh mamon ini. Kalau kita punya keinginan akan mamon, tangan kita lemah. Keinginan kita tidak disucikan. Tangan kita lemah, tidak bisa kita mau mempersembahkan persembahan apapun, tidak mampu. Sebab tangan ini lemah, dilemahkan oleh keinginan kita akan harta benda. Waktu kita diberkati oleh Tuhan, perhatikan tangan kita. Tetapi waktu kita harus menjadi berkat pun kita harus perhatikan. Banyak kali kita berhenti pada saat kita diberkati oleh Tuhan. Kita bersuka cita waktu kita diberkati oleh Tuhan. Padahal Tuhan maksudkan kalau kita diberkati oleh Tuhan supaya menjadi berkat. Di sini kita seringkali lemah. Di saat semacam itu kita lemah. Kalau keinginan hati kita, keinginan daging tidak disucikan, di saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan kita lemah, tepok. Padahal di dalam Kisah Rasul disebutkan lebih baik, lebih berkat memberi daripada menerima. Tapi di saat keinginan merajalela dalam hati kita, kita katakan tidak mungkin demikian. Kita tidak disucikan. Apa yang tidak disucikan? Keinginan kita tidak disucikan oleh Tuhan. Sehingga keinginan-keinginan berikutnya akan menjadi keinginan-keinginan yang menipu kita. Ada banyak hal-hal membuat kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab di dalam hati kita ada hal-hal yang belum disucikan. Keinginan tadi saya katakan. Perasaan kita. Lain kali kita mau berkorban, Tuhan suruh korban. Tapi kita pilih-pilih. Oh, kalau orang ini saya tidak mau korban. Kalau orang itu saya kasih. Kita seakan berkorban untuk manusia. Tidak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau pandangan mata kita disucikan, tangan kita tidak ragu-ragu kita mempersembahkan segala sesuatu. Tangan kita melakukan apa saja. Tangan kita dikuatkan oleh Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah. Dari mana tangan ini bisa kuat? Dari firman Tuhan yang menyucikan kita. Yang disertai dengan percikan darah. Setiap kali percikan darah mengena bagian kehidupan kita ini. Bagian kehidupan itu menjadi suci, menjadi kuat dan bisa berguna. Saudara-saudara, percikan diri kita dipercik oleh darah Yesus. Dan percikan darah Tuhan sekarang itu bersama dengan firman. Tidak lagi seperti zaman dulu kita lihat percikan tetesan-tetesan darah itu dari lembu dan binatang. Tapi sekarang dari firman Allah.
Firman Allah yang sudah menjadi daging yang datang ke dalam dunia ini, mengkuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, sendi lutut. Lutut ini persendian untuk bisa berdiri dan bisa berjalan. Itu hasil penyucian, pendirian kita. Kalau pendirian kita nggak benar, jangan bicara tentang berjalan. Kalau tadi tentang keinginan diperciki dengan darah, sekarang pendirian kita. Bagaimana kita bisa menerima pengajaran ini dengan suatu kepercayaan, suatu keyakinan, suatu pendirian, berdiri atas korban Kristus. Lutut yang goyang, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Ini hasil percikan darah. Tujuan kita apa? Tujuan kita apa? Untuk memuliakan Tuhan demi pernyataan dan kerajaan. Kerajaan dari raja-raja dan imam-imam. Jadi kalau kita melakukan suatu pekerjaan demi suatu kesatuan tubuh yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Kalau tujuan kita, kalau tujuan kita untuk melakukan suatu pekerjaan, semacam nanti Tuhan percayakan kita kebaktian di Jakarta. Saya cerita dengan pendeta Toteis mengenai hal ini dan dia sangat merindu. Dia merindu untuk ikut ke Jakarta sehingga undangannya ke Argentina pada bulan yang sama dia batalkan untuk dia datang ke Indonesia. Dia begitu merindu. Tujuannya hanya satu, supaya tubuh Kristus ini terbentuk dalam kondisi yang sehat. Jangan tujuan lain, tujuan untuk kepentingan, untuk mendapatkan harta benda, bukan itu tujuan pertama. Tujuan untuk popularitas, bukan itu tujuan utama. Tetapi bagaimana tubuh Kristus ditampilkan bagikan kaki Dian. Di saat percikan darah, saatnya Tuhan ingin menampilkan gereja Tuhan sudah dalam keadaan seperti kaki Dian yang indah, yang kuat, yang menyala. Saudara-saudara, tidak dalam keadaan bagikan di sini katakan tangan tepok, kaki lumpuh. Saudaraku, jalannya tidak lurus, tetapi sudah berada dalam keadaan prima. Mempelai wanita Tuhan sudah dalam keadaan tanpa cacat dan celah. Ini tujuan Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Sehingga dia menasihati kita, dia menyatakan kesalahan kita, dia menegur kita, dia menasihati kita, supaya kita ditampilkan di hadapan hadiratnya tanpa cacat dan celah. Dia mau ada di tengah-tengah sidang jemaat. Coba baca sekarang ayat 14. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, tanpa kekudusan tidak bisa orang. Damai dan kekudusan. Damai dan kekudusan. Dua ini saya. Damai itu dan kekudusan. Damai itu suatu persekutuan. Kalau tidak damai tidak ada persekutuan. Kalau tidak ada damai yang ada adalah peperangan dan persekutuan. Damai dan persekutuan. Ada satu sidang jemaat kita, saya dalam keadaan perlu didoakan oleh sidang jemaat seluruhnya.
Pemerintah bertanya kepada saya bagaimana. Saya sebagai ketua umum, dalam jemaat itu ada 2 kelompok. Bagaimana ini Pak? Apa pandangan Bapak tentang hal ini? Kami mau bantu, silakan. Saya sampaikan ini. Tujuan kami adalah nomor 1, bisa bersatu dan damai. Ini yang kedua. Damai, bersatu dan damai. Tapi seringkali tidak bisa satu, tidak bisa menyatu. Saya bilang sama Bapak yang bertugas itu, kalau toh mereka tidak bisa dipersatukan, pokoknya jangan ribut-ributlah, damai. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara sekalian, perhatikan dalam pelayanan kita. Kalau bisa nyatu dan damai itu lebih bagus. Tetapi kalau belum bisa sampai nyatu, jangan ribut-ributlah. Apalagi kita berada dalam negara kita yang memang bermacam-macam. Kalau belum bisa nyatu, pokoknya jangan ributlah, damai. Jangan ribut. Jangan kelahi. Kalau bisa nyatu dan damai. Ini juga. Berusaha hidup damai. Hidup damai. Menyatu. Dan dalam kekudusan. Satu waktu saya mengadakan suatu pentahbisan gereja, dan ini saya ulang-ulang katakan. Untuk GPT yang dimana kita ada, Gereja Pantai Costa Tabernakel, dengan pengajaran ini, di satu kota bisa banyak Gereja Pantai Costa Tabernakel macam Surabaya ini. Ada berapa banyak gereja kita? Itu enggak salah. Yang salah kalau yang banyak ini berkelahi. Pendeta sana, tidak senang dengan yang situ, cerita yang tidak benar tentang si A, si B. Itu yang jangan kita lakukan. Kalau gereja kita banyak, ya bagus. Jangan berkelahi. Saya sering ditanya dari daerah-daerah, Om, di kota kami sudah ada GPT, apa boleh bangun GPT? Kotamu kota apa? Kota provinsi. Saya bilang 10 GPT pun boleh. Yang gak boleh berkelahi. Berdamai untuk bisa nyatu dalam kekudusan. Tetapi yang kita lihat sekarang, yang sangat kita harus kejar sekarang adalah hidup damai ini. Ada 2 GPT, 2-2 berkelahi. Ada 3 GPT, 3-3 berkelahi. Ada 4 GPT, 4-4-nya berkelahi. Itu yang gak boleh. Kalau banyak gak apa-apa, tapi jangan berkelahi. Lebih bagus banyak nyatu, lebih bagus itu. Biar berdiri sendiri-sendiri, kamu di sana, ini kita banyak, tapi nyatu. Jangan berkelahi. Tapi itu kita belum nyampe di situ. Percikan darah harus masih mengena kita. Percikan darah supaya jangan berkelahi, ini yang belum kita nyampe di situ. Kita akan lihat di sini seku. Untuk nyampe di situ Tuhan kejar sampai di dalam. Tuhan katakan tanpa kekudusan kamu tidak mungkin melihat. Coba lihat bagaimana Allah mengejar supaya kita bisa damai, supaya kita bisa nyatu. Itu ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini Tuhan kejar sampai di akar. Mengapa ada keributan itu? Sebab akar itu pahit, hati itu pahit. Akar kepahitan yang harus kena percikan darah.
Tanpa akar kepahitan kena percikan darah, tidak mungkin nyatu. Nggak mungkin. Jadi Tuhan kejar sampai di akar. Suami istri, saudaraku, kalau sudah akar kepahitan, sukar untuk menyatu. Ini harus kena percikan darah. Apalagi kalau memang orang lain. Saya katakan tunjukkan yang paling dekat, suami istri. Kalau hati ini tidak kena percikan darah, jangan bicara soal penyatuan. Lebih dahulu kita harus kena percikan darah ini. Kalau kita mau masuk di kota damai, Yerusalem baru itu namanya kota damai. Hati ini harus kena percikan darah supaya akar yang pahit ini, dengarkan, akar pahit itu menceraikan, akar pahit itu mencemarkan, dan segala sesuatu yang cemar tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Segala sesuatu yang cemar. Saudara-saudara, itu ada ayatnya dalam Wahyu. Saudara taruh tanda di sini lebih dahulu. Saya mau tunjukkan bagaimana percikan darah ini sampai ke dalam hati batin. Agar kita bekerja jangan dengan akar kepahitan. Sebab Tuhan mau memercikan kita sampai di dalam itu. Kitab Wahyu. Jadi kalau kita mau tujuannya ke Yerusalem, kota damai, kejar kedamaian sekarang ini. Dari dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam sidang jemaat, dalam pelayanan kita, kejar damai itu. Fatsal yang ke-21. Fatsal yang ke-21. Ini tentang Yerusalem baru. Ayat 9 sampai dengan Fatsal 22 ayat yang kelima. Ini tentang Yerusalem baru. Tapi kita ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis, yang cemar itu tidak boleh masuk di dalamnya. Terus, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ya. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ini yang nggak boleh masuk. Fatsal 21 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang keji, orang yang cemar, orang yang keji, pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudaraku, Alkitab ini sudah jelas mengatakan, kejarlah pendamaian. Damai dengan Allah oleh percikan darah, damai dengan sesama juga oleh percikan darah. Kekudusan, satu korban, hanya satu korban, itulah korban Kristus. Kalau hatimu pahit, pegang pada korban ini. Hati pahit itu akan leleh, akan dirobakkan oleh Tuhan menjadi satu hati yang baru. Ini percikan darah, supaya gereja Tuhan ditampilkan bagaikan kaki Dian. Ini kaki Dian yang harus ditampilkan, di mana Kristus sebagai imam besar, dia berada di tengah-tengah kaki Dian ini. Kita kembali di dalam surat Ibrani tadi. Di dalam surat Ibrani Fatsal yang ke-12 tadi.
Jadi jangan ada orang yang mempunyai hati yang pahit, ya, akar yang pahit itu di dalam hati ini. Itu yang membuat tidak bisa damai, hati pahit. Jangan mengorbankan kesempatan untuk masuk surga oleh hanya karena mempertahankan kepahitan hati. Itu suatu penyesalan nanti yang tidak bisa terhiburkan. Lebih baik hati yang penuh kepahitan ini dikenakan percikan darah supaya menjadi hati yang bagus. Kita tidak mampu saja. Kita disakiti itu memang tidak mampu. Memang hati bisa pahit karena kita disakiti. Tetapi kalau kena percikan darah, segala kepahitan itu, yang bagikan anggur yang pahit itu, sudah diminum oleh Tuhan di atas kayu salib. Cawan itu sudah diminum oleh Tuhan, supaya segala kepahitan itu jangan lagi menguasai kita. Begitu kita memandang dia di atas korban yang sedang meminum anggur pahit itu, kepahitan hati manusia, kita mendapatkan hati yang baru. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Terus, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jangan terlambat, saudaraku. Jangan terlambat. Sementara percikan darah lewat firman, sementara berjalan untuk kita sendiri, jangan terlambat. Sebab saatnya nanti, saatnya di mana kita mau tetapi tidak bisa lagi. Seperti Esau mau untuk kembali, tapi tidak bisa lagi. Dia menangis, dia mencucurkan air mata, tetapi tidak bisa lagi. Seandainya ada air mata darah keluar dari matanya, namanya kesempatan sudah lewat. Tidak bisa kesempatan itu kembali lagi. Sekarang jangan pertahankan hati yang pahit. Sementara masih ada percikan darah. Itulah jalan yang terpintas, jalan yang terbaik dan terdekat untuk masuk di dalam kerajaan damai itu. Yerusalem baru. Jangan berada di luar. Sementara masih ada kesempatan. Percikan darah ini, Tuhan mau percikin kehidupan kita sampai di dalam hati, di dasar hati kita, supaya segala dosa yang tertimbun di dalam hati, bagaikan gudangnya segala dosa, itu disucikan oleh Tuhan, dan kita akan tampil dan ditampilkan oleh Tuhan bagaikan kaki Dia, di mana Yesus sebagai imam besar bisa melayani kita. Ibadah kita dilayani oleh Yesus sebagai imam besar. Ibadah kita akan alami bagaikan suasana surga. Kalau hati kita penuh kepahitan, ibadah tidak ada arti apa-apa. Tidak ada arti apa-apa. Rasul Paulus katakan, hanya menyenangkan hati daging ini, tidak ada guna apa-apa. Kalau sampai kita kena percikan darah, mulai dari perkara luar, dari tangan, kaki, pendirian kita, sampai di dalam hati batin kita, diperciki oleh darah, kita akan ditampilkan oleh Tuhan bagaikan kaki Dia. Di saat itu setiap kali kita merasakan hadiratnya Tuhan, dimanapun kita berada, kita merasakan hadiratnya Tuhan. Tuhan selalu berada bagaikan anak manusia berada di tengah-tengah kaki Dia. Dalam nikah kita, dalam rumah tangga kita, dalam ibadah kita, dalam pekerjaan kita. Yesus sebagai imam besar, Dia senantiasa mengerjakan
pekerjaan pendamaian, menyucikan kita supaya kita benar-benar mengalami suasana damai. Puji Tuhan. Saya sampaikan ini. 7 percikan darah disampaikan kepada kita sekarang ini bersamaan dengan firman Tuhan. Selanjutnya penyampaian firman Tuhan pada hari-hari yang akan datang, perhatikan. Itulah saat percikan darah mau kena kepada kita. Percikan darah dalam bentuk dosa dinyatakan. Percikan darah begitu kena, kita menerima nasihat teguran Tuhan. Dan itulah percikan-percikan darah yang akan datang, yang kita akan dengar dalam firman Tuhan. Dan memang di saat itu hati ini tidak enak. Di saat percikan darah itu datang, tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi kemudian kita akan dibawa oleh Tuhan menerima bagian kekudusan Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyian rohani 202. Kasih dari surga. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kasih dari surga. Dari atas, kasih dari membuat damai di hidupku. Kur mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari Tata Bapa, membawa damai di hatiku, membawa damai di hatiku. Kur haleluya.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Membawa damai di hatiku, damai di hatiku, kasih dari surga. Firman Tuhan tempat disampaikan bagaikan aliran sungai dari surga, kiranya membawa damai bagi kita. Firman Allah disampaikan bersama kuasa darah yang dipercikkan untuk menghancurkan segala kesalahan dan dosa. Angkat tangan dua ke atas sambil membuka hati. Haleluya. Haleluya. Mengalir kasih dari tatala Bapa. Haleluya. 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 Membawa damai di hatiku. Kur. Haleluya. Bukalah hati ini, biar menjadi sasaran dari aliran sungai yang berasal dari tahta di surga. Haleluya. Oh, haleluya. Mengalir dan mengalir dengan ukur. Haleluya. Bersama kur ini, naikkan doa penyembahanmu kepada Tuhan dengan sebebas-bebasnya dalam urapan rohnya yang suci. Haleluya. Menyambut aliran sungai dari surga, aliran kasih dan darah Kristus yang memerciki kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita menyembah Allah. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Menyatakan kesalahan dan dosa kami, menyatakan kekurangan, kekeliruan kami. Kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami dalam berperasaan, dalam berpikir, dalam berkata-kata. Kembalikan kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat teguran dan nasihat-Mu. Ajarkan kami Tuhan menerima segala sesuatu yang Engkau kirimkan, alirkan dari tahta, dari surga. Lewat firman-Mu yang sempat kami terima pada malam hari ini. Turunkan tangan sekarang Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Satukan kami Tuhan. Damaikan kami dengan Dikau, oh haleluya. Lewat percikan darah-Mu dalam firman yang sudah kami terima. Satukan nikah kami Tuhan. Satukan keluarga kami. Satukan sidang jemaat ini menjadi satu keluarga Allah bersama dengan sidang-sidang jemaat yang lain. Supaya di dalam kami menerima tubuh dan darah-Mu, benar-benar tubuh dan darah-Mu sudah menjadi korban yang membawa damai di hati kami, membawa kekudusan untuk dapat mempersekutukan kami menjadi tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa, berkati kiranya perhimpunan kami ini. Layakan kami menerima berkat dari perjamuan suci yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.